Puno Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali. Sepertinya saya udah lama sekali tidak membuat konten, dan sekarang saya membuat konten sedang dalam perjalanan, yaitu maghrib bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pesawaran. Dan sekarang ini kami mengunjungi makam Abu Yatim Yati Pandeglang, seorang ulama dan guru tarikat yang alim dan warok. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantami, yang biasa dipanggil dengan Abu Yatim Yati. Atau oleh kalangan santri Jawa, beliau akrab dipanggil dengan sebutan Mbah Dim Pandeglang. Beliau lahir sekitar tahun 1925 dari pasangan Haji Amin dan Haja Ruqayyah. Sejak kecil Abu Yatim Yati sudah menampakkan kecerdasan dan kesolehannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok demi memenuhi pundi-pundi keilmuannya. Kepopuleran Badim ini setara dengan Abu Ya Bustami Cisantri dan Kiai Munfasir Ciomas. Badim adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika beliau sangat ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh kepada Allah. Bagaimana tidak? Kalau kita perhatikan, begitu para santri keluar dari sholat jamaah subuh, ternyata di luar telah menanti dan berdesak-desakan para tamu sepanjang sekitar 100-150 meteran lebih, yang ingin bertemu dengan Badim atau sekadar untuk melihat wajah beliau, sekedar untuk bermusyawarah atau meminta air dan berdoa. Dan hal ini terjadi hampir setiap hari. Badim selalu menekankan kepada santri-santrinya tentang pentingnya mengaji dan belajar. Para santri dan kiai jangan sampai meninggalkan ngaji karena kesibukan lain ataupun karena umur, sebab ngaji tidak dibatasi umur. Sampai-sampai beliau pernah berkata, "Toriko aing mah ngaji." Pada tanggal 3 Oktober 2003, tepat hari Jumat dini hari, Badim Yati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke haribaannya. Banten telah kehilangan sosok ulama karismatik dan tawadhu yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat untuk dimintai nasihat. Bukan hanya masyarakat Banten, tapi juga umat Islam pada umumnya merasa kehilangan. Beliau dimakamkan tidak jauh dari dalamnya di Cidau, Pandeglang, dan hingga kini makamnya selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di tanah air Indonesia ini. Oh iya,
tadi saya tidak sempat merekam saat perjalanan menuju makam beliau, sehingga videonya ujuk-ujuk sudah ada di depan makam beliau. Ini nanti insya Allah ketika pulang, ketika menurun, akan saya videokan sampai jalan yang mengarah ke makam beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Sehat Laras. Alhamdulillah Mas, sehat. Betul Kak Ya Rusdi Allah, niku. ya. Ini lagi nyantai-nyantai habis dari mana ini? Jarah Mbah Dim. Tabarruk Di tempat makamnya Abu Ya. rombongan mana ini, Pak? Rombongan dari Lampung Alhamdulillah. Pesawaran. Pesawaran ya. mau tindak ataupun soal ke tempat PBNU. Makasih, Pak. Ini para jamaah ziarah ini sedang berjalan. Ada pengantin. Iki wong wedok apa wong lanang iki ya? Oh, wong lanang. Sumung-suman Gus. Nah, awan lanang. Lah ini topungnya ini, topung. Pondoknya Abu Ya Dimyati. Tak mengarep aku. Foto nemu lho. Iki lho Agus itu. Oke ini. Ini lah Gus. Ini asli peninggalan Abu Ya Dimyati. Asli peninggalan. Jadi ya sate. Ini topeng. Nah, iki jelas tujuannya iki. Tujuannya jelas iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean alumni Cidau sini. Iya. Ada yang kira-kira tentang karomahnya Mbak Dimyati itu diantaranya apa? Yang jenengan ketahui. Karomahnya beliau. Ya diantaranya beliau fisiknya luar biasa. Dari usianya yang sudah lanjut, beliau masih berjalan di tanjakan Jawa itu masih sangat kuat sekali. Terus juga penglihatannya juga masih sangat bagus tanpa kacamata. Dan banyak lagi diantaranya itu yang secara fisik. Kalau yang secara Yang agak mistik apa? yang mistik
Mistik cenderung beda ini malah saya aneh ya. Kalau yang jelas-jelas yang zahir itu ya seperti menghatamkan Al-Quran tiap-tiap sholat taraweh itu tiap malam selalu, mulai dari ba'da isya jam 8:30 jam 8 itu sampai dengan nanti berakhir jam 3:30 itu Setiap hari menghatamkan setiap Al-Quran. hari Masya setiap Allah. hari di bulan Ramadan. Kalau hari-hari biasanya Hari-hari biasa selalu menghatam. tiap hari, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali? Tiap hari. Tiap hari ya, Masya Allah. Terima kasih Ya. Pak Haji. Nomor Kudoro nih ya. Nyambut pagi. Alhamdulillah, pecahan pesawaran, oke. Mantap. Siap. Kita sekarang di Cidahu. Setelah sowan di Buya Muhtadi. Muhtadi dan sowan di makom Buya Juliati. Mantap. Kirim Mbak Ahid ya seorang ke saya. Awas ya, ana sing kesuting neh lho ya. Seterine Agus kan mantan. Ana sing kesuting neh ngono lho ya. Delok iki. Nganu, Andre gambar jenengan tak dol 3.000 iki. Ya sak konten. Sak konten iki 13.000 ya. Tuh. Mosok? Ora di Jenengan teh apa? Buya apa Buya? mau tahu ini Pak Kiai. Termasuk karomanya Mbak Dimyati itu apa Pak Kiai? Salah satu kelebihan beliau, karomah beliau itu nyaris tidak pernah tidur sehari semalam selama bertahun-tahun. Hari-hari atau waktu-waktu beliau habiskan untuk mengajar, kemudian ya mengajar 85% mengajar dan selebihnya untuk keluarga dan tamu. Apa jenengan pernah mondok di sini dulu itu kok tahu betul? Saya pernah ikut ngaji beliau dari tahun 2000 sampai wafatnya beliau. Pernah saya meneliti 3 hari 3 malam sampai saya tidak tertidur
juga saya pernah menyatakan, insya Allah mudah-mudahan saya tidak salah. Terima kasih Pak Kiai.